selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Tetap sehat selalu. Kali ini saya didapuk untuk menjadi moderator untuk kegiatan ini. Selamat bergabung dengan diskusi ini. Kita coba mendengarkan pengantar awal dari Kang Gepeng dari ARC tentang diskusi kali ini. Silakan. Terima kasih, Frans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar nggak? Halo? Dengar. Kedengar? Oke. Terdengar, Mas. Bagus. Baik, terima kasih. Salam hormat saya untuk yang hadir di sini semua, khususnya para penanggap yang sudah menyediakan waktu. Ada Pak Amo, ada Pak Mizuno, ada Pak Darsono, sayang sekali Pak Ben tadi pagi, tengah malam di sini berarti, itu menyampaikan tidak bisa ikut hadir di dalam forum atau sesi ini, tetapi Pak Ben sudah menyampaikan komen-komen tertulisnya yang luar biasa, akan sangat membantu kami memperbaiki naskah policy brief. Nah, forum yang saya hormati, saya akan membawa sedikit kita mengingatkan begitu tepatnya pada persoalan yang akan kita bahas di sini. Jadi izinkan saya sebentar untuk share beberapa poin yang mau saya sampaikan. Jadi kita akan membicarakan soal sawit rakyat. Nah, tepatnya kemana kita akan berpihak dalam soal ini. Jadi kalau kita lihat fenomena belakangan, sejak 80-an, kita saksikan satu kenyataan, ada booming untuk komoditas sawit yang tentu saja punya dampak luar biasa terhadap Indonesia. Kami sedang menyusun satu buku di luar pekerjaan ini, yang kami kasih judul Palm Oil That Changed, Green Gold That Changed Indonesia, begitu. Nah, saya mau ajak kita lihat sedikit saja grafik yang sudah bosan sekali kita saksikan, bagaimana perkembangan kelapa sawit di Indonesia, baik dari luasan lahan, produksinya, dan kita lihat di sini dari tahun ke tahun yang disebut dengan perkebunan rakyat kelapa sawit itu semakin signifikan memberi kontribusi kepada industri sawit. Nah, di balik gambar-gambar atau grafik tadi, sebetulnya kita juga menyaksikan satu gejala yang kami sebut dengan ekstraktivisme agroindustri di dalam kelapa sawit ini, di dalam perluasan kelapa sawit. Di dalam mekanisme ekstraktivisme itu, kita akan lihat bagaimana suatu proses pengekstraksian sumber daya yang ada di Indonesia untuk menghasilkan CPO. CPO menjadi titik poin atau destinasi penting ketika kita melihat lebih jauh bagaimana industri kelapa sawit ini berkembang di Indonesia. Nah, kebanyakan, baik pemerintah, kebijakan, dan juga dunia industri, melihat segala sesuatu starting from CPO. Kita agak lupa dengan proses-proses untuk menghasilkan CPO itu. Yang di situ, di dalam pengamatan kami, kita hitung-hitung ada sekitar 2,6 juta pekebun rakyat, yang sebagian besar adalah small growers, pekebun rakyat kecil, yang dia terlibat di dalam proses-proses untuk menghasilkan CPO itu, tepatnya untuk menghasilkan TBS. Nah, mereka berbagai mekanisme masuk ke dalam pusaran boom industri ini, ya. Ada yang dipaksa, terpaksa, karena lahannya digusur, tanahnya diambil, hutan adatnya diubah menjadi kebun-kebun, lalu mereka ikut menjadi plasma, dan seterusnya. Ada yang juga secara voluntarily ikut masuk, atau juga terjebak. Kami sebut terjebak karena memang boom sawit ini mengundang orang untuk turut serta mengalihkan lahan-lahannya, menanam tanaman sawit, lalu kemudian dia terjebak di dalam relasi-relasi produksi yang timpang, yang sebetulnya tidak fair untuk mereka.
dan sebagian besar juga dikontribusi oleh kebijakan yang tidak terlalu memberi perhatian cukup kepada pekebun-pekebun rakyat ini yang menghasilkan TBS saja, berhenti sampai pada produksi TBS. Nah, di antara 2,6 juta itu, kami hitung-hitung melalui metode inverse matematik, ada sekitar 630.000 pekebun rakyat, ya, yang berada di dalam kawasan hutan, yang kurang lebih luasan lahan kebun mereka yang ada dalam kawasan itu sekitar 1,4 juta hektar. 630 mungkin angkanya juga tidak terlalu akurat atau bahkan terlalu kecil, ya. Tapi inilah yang bisa kita perlihatkan dari perhitungan kami. Nah, 10 tahun yang lalu kami melakukan riset kurang lebih sama, tetapi waktu itu kami melihat bagaimana perkembangan industri sawit di Indonesia dalam rangka industri bahan bakar nabati. Jadi dalam satu kunjungan lapangan di Bengkulu, saya berdialog, berdiskusi dengan seorang pekebun sawit yang waktu itu dia adalah transmigran, lalu mengubah lahannya menjadi kebun sawit, dan dari keterlibatan sebagai transmigran pada waktu itu dia sudah punya cukup uang dan membeli tanah-tanah di sekitarnya hampir sampai 5 hektar, ditanami karet dan juga tanaman pangan termasuk padi, begitu. Nah, dalam diskusi itu dia baru saja bercerita mengubah hampir seluruh 5 hektar lahan tambahannya itu menjadi kebun sawit. Dan saya tanya, kenapa Pak diubah ke kebun sawit atau tanaman karetnya diganti dengan sawit? Dia dengan sederhana bilang, dibanding semua komoditas yang lain, sawit inilah yang paling menjanjikan. Ya, di situ ada kepastian pasar, ada PKS yang siap menampung TBS yang nanti diproduksi oleh kami, oleh saya tepatnya dia bilang, dan juga pengelolaan kebunnya tidak terlalu intensif, ya, bisa tidak terlalu tidak terlalu intensif sebagaimana kalau mereka harus atau dia bilang kalau saya harus menanam tanaman palawija atau tanaman pangan yang lain di beras. Bang, ya, ini ladangnya Iting Gaul. Iya. Gimana? Lanjut. Oh, oke. Nah, terus saya tanya, Pak, apakah Bapak tahu kalau sawit itu tanaman yang merusak tanah? Karena dia menyerap unsur hara yang terlalu banyak, menyedot air juga terlalu banyak, dan kemudian dimasukkan pupuk-pupuk kimia yang dalam jumlah besar, dan dia akan menurunkan kualitas tanah itu dengan cepat, dan pada 25 tahun terakhir sesudah sawit itu tidak produksi lagi, tanah sudah rusak. Yang menarik, dia mengatakan, ya saya tahu bahwa sawit itu akan merusak tanah, menurunkan kualitas tanah, dan pada 25 tahun kemudian tanah ini akan sangat sulit untuk ditanami komoditas lain, kecuali diolah sedemikian rupa, mungkin diberakan sebelum dia kembali kepada optimal kesuburannya. Saya balik tanya, kenapa ditanam sawit? Ya tadi kan saya sudah sebut alasan-alasan ekonominya. Dan buat saya, 25 tahun sudah cukup nanti untuk saya membesarkan anak-anak, menyekolahkan mereka ke kota, dan mereka akan menemukan hidupnya sendiri. Dan saya tidak berharap sama sekali mereka kembali menjadi petani seperti saya. Apalagi petani atau pekebun sawit, dia bilang. Itu dialog yang kemudian membuat kami di sini merenung, memikirkan ulang bagaimana cara menginterpretasi suasana batin petani-petani atau pekebun sawit rakyat ini. Jadi bukan berarti petani-petani itu dia tidak mengerti berbagai macam konsekuensi lingkungan dan juga konsekuensi sosial dan ekonomi, tetapi juga ada unsur pragmatisme dan kalkulasi yang masuk akal, begitu. Tetapi yang menarik adalah bagaimana para petani kecil ini menggantungkan masa depan mereka sependek umur produktivitas kebun sawit itu. Sesudah itu, let's see, dia bilang kurang lebih begitulah. Nah, saya katakan ada ekstraktivisme di sini, dan dia memang ekstraktivisme ini menciptakan sejumlah persoalan. Kita sudah hafal lah bagaimana problem lingkungan muncul akibat ekstraktivisme kelapa sawit. Ada deforestasi, ada degradasi lahan, apalagi kalau kebun-kebun sawitnya adalah kebun sawit yang begitu luas dan masif mengubah ekosistem,
ada kebakaran lahan yang belakangan ini menjadi isu yang paling hot, ada forest encroachment juga di situ, di mana petani kecil maupun petani menengah atau juga perkebunan-perkebunan besar masuk ke dalam kawasan-kawasan hutan, mengubah ekosistem hutan menjadi kebun-kebun sawit. Dan yang terbaru, sawit dikatakan turut menyumbang pada peningkatan emisi karbon karena perubahan lahan, karena deforestasi dan sebagainya. Itu isu lingkungan yang menyertai ekstraksi ini. Ya. Juga ada persoalan sosial ekonomi di situ, yang kita tahu ada perampasan lahan, tanah-tanah adat diambil, tanah-tanah individu diubah menjadi kebun-kebun sawit besar, ada penggusuran, komunitas-komunitas yang tinggal sebelumnya mengusahakan tanah harus tergusur, atau kalau tidak mau tergusur, dia akan masuk menjadi bagian dari plasma, ada proses pemiskinan di situ, dan juga eksploitasi baik di kebunnya maupun di luar kebun. Begitu. Nah, di sisi lain, bom sawit juga menyediakan peluang ekonomi tentu saja. Saya ambil satu grafik kontribusi sawit terhadap PDB di Indonesia, yang dia dihitung waktu itu oleh seorang mahasiswa pascasarjana di Universitas Tokyo, yang mencoba melihat kontribusi sawit terhadap GDP rasio secara umum di Indonesia. Nah, yang menarik, kalau kita bicara kontribusi GDP dari sawit, itu memang kebanyakan dan hampir semua kajian, hampir semua data menunjukkan kontribusi dari CPO. Jadi hasil olahan dari TBS. Sangat sedikit informasi mengatakan berapa kontribusi dari TBS itu sendiri, dari kegiatan-kegiatan di kebun terhadap GDP nasional atau GDP di sektor pertanian. Nah, kalau kita lihat CPO saja di sini, dia memang steady, ya, bahkan menjadi faktor penyumbang yang signifikan terhadap rasio atau kontribusi sektor perkebunan terhadap GDP nasional. Bahkan ketika rasio GDP merosot, ya, mulai tahun 2000 sampai sekarang, tetapi kontribusi CPO itu steady, dia, ya, tidak turut serta turun, bahkan dia bisa dilihat kalau di perbandingan ini menunjukkan adanya kontribusi yang signifikan untuk menopang GDP Indonesia. Tadi saya sudah katakan, bagi petani-petani kecil di kampung-kampung, ya, khususnya petani yang kita sebut dengan small growers ini, pekebun-pekebun, dia juga memberi peluang usaha, khususnya ketika kebijakan pertanian dan perdagangan tidak memihak mereka. Ketika mereka melihat bahwa sawit adalah komoditas yang dalam tanda kutip dimuliakan oleh pemerintah, di situ ada berbagai macam fasilitas, di situ ada pasar yang pasti, berbeda dengan komoditas yang lain, karet misalnya, apalagi padi, dan itu mendorong perubahan-perubahan yang dilakukan oleh petani. Jadi kalau petani disuruh memilih saya tanam sawit atau tanam karet, mereka akan jawab saya akan tanam sawit. Kalau mereka ditanya akan tanam padi atau tanam sawit, mereka akan bilang kami akan beralih ke sawit. Kalau ditanya apakah lebih baik tanam lada atau sawit, kami akan memilih tebang ladanya dan diganti dengan sawit. Kenapa begitu? Karena banyak komoditas-komoditas lain itu memang tidak, saya katakan tidak dengan tanda kutip, ditopang oleh kebijakan-kebijakan pemerintah, apakah proteksi atau support-support yang mencukupi untuk menjaga keberlangsungan usaha tani di komoditas yang lain yang dilakukan oleh para small growers. Jadi problemnya buat petani, dan kemudian kita lihat itu problemnya ada pada kebijakan-kebijakan pertanian dan perdagangan yang tidak memihak pada mereka. Jadi dalam hal ini, kemudian saya mau katakan tidak fair juga untuk menyalahkan korban, dan tanda kutip ini, ya, korban yaitu para palm oil small growers tadi, para pekebun-pekebun kecil, yang dia masuk atau berada di tengah-tengah pusaran ekstraktivisme tersebut. Nah, ketidakfairan ini akan tampak sekali kalau kita lihat misalnya, sebentar saya perlihatkan bagaimana ketimpangan di dalam produksi pra-CPO atau produksi dari kebun sebelum diolah menjadi CPO atau setelah PKS menghasilkan CPO. Jadi, secara umum kita bisa katakan untuk menghasilkan 1 kilo CPO itu dibutuhkan kurang lebih 5 kilo TBS. Tentu TBS yang baik dengan rendemen sekitar 20%. Nah, kalau kita banding-bandingkan berapakah pendapatan petani untuk dari 1 kilo TBS, perhitungan kami menunjukkan secara umum rata-rata begitu Rp575 saja per kilogram
TBS yang dihasilkan oleh petani. Sementara dari 1 kilo CPO, pengusaha-pengusaha PKS ya yang menghasilkan CPO dan kernelnya itu bisa mendapatkan Rp245 per kilo. Ini penghasilan bersih, pendapatan bersih setelah dikurangi semua biaya-biaya produksi. Wah, kalau begitu lebih bagus jadi pekebun dong 575 per kilo daripada menjadi pengusaha hanya dapat 1 kilo dari 1 kilo CPO Rp245. Tetapi ini tentu perbandingan yang tidak setara, tidak apple to apple lah istilahnya. Karena kalau kita lihat walaupun petani-petani untuk menghasilkan 5 kilo TBS untuk menghasilkan 1 kilo CPO, keuntungan atau pendapatan bersih yang bisa mereka peroleh sekitar 2.875 yang angkanya semakin besar dibanding penghasilan yang diperoleh dari 1 kilo CPO, seolah-olah ada gambaran 12 kali lipat lebih besar dibanding menghasilkan CPO, tetapi ini bukan perbandingan yang apple to apple atau yang tidak setara. Ya. Coba kita lihat lebih jauh dalam proses produksinya. Jadi kami coba menghitung ulang semua biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memproses TBS itu oleh petani. Dari usia tanamnya, dari waktu yang diperlukan, dari curahan tenaga kerja, biaya-biaya, dan sebagainya. Jadi rata-rata dari setiap hektar, sebulan, petani-petani kecil atau pekebun-pekebun atau small growers dari kelapa sawit ini kurang lebih rata-rata itu menghasilkan 937.000 saja. Ya, kalau TBS-nya lebih baik, produktivitasnya tinggi, bisa di atas atau mencapai 20 ton per hektar, itu mungkin pendapatannya bisa sampai di atas 1 juta, tapi tidak atau jarang sekali di atas 1,5 juta per hektar per bulan yang diperoleh petani. Tetapi para pengusaha CPO yang kita perhitungkan dengan semua usaha-usaha produksinya untuk menghasilkan CPO, sebutlah 26 hari kerja pabriknya, di mana kalau ada mill dengan kapasitas 30 ton per jam yang bekerja 20 jam satu hari, maka pendapatan bersih yang diperoleh oleh pengusaha PKS itu adalah 840 juta per bulan. Ya. Kalau kita turunkan, oke lah, mesinnya kita anggap saja bekerja 8 jam satu hari, begitu satu shift saja, pendapatannya 336 juta. Sementara petani kurang dari 1 juta atau sekitar 1 jutaan. Dengan kata lain, pendapatan petani di dalam proses produksi pra CPO itu hanya 0,1% dibanding pendapatan pengusaha-pengusaha yang memproduksi CPO. Begitu juga kalau dibandingkan dengan yang 8 jam satu hari, ya perbedaannya atau persentasenya tidak juga signifikan naiknya, hanya 0,3%. Nah, angka ini saya kira penting untuk menjadi perhatian kita, bagaimana agar petani-petani pekebun kecil yang penghasilannya hanya sekitar 1 sampai 1,5 juta per bulan ini, dia bisa turut serta masuk ke sini. Jadi harus ada satu kebijakan yang mendorong perubahan agar pekebun-pekebun kecil melalui organisasi-organisasinya, melalui badan-badan usaha yang mereka bentuk, bisa masuk terlibat di dalam proses memproduksi CPO. Karena kalau begitu, tidak akan ada perubahan yang signifikan terhadap pendapatan mereka dan juga peningkatan kesejahteraan. Bahkan kita bisa katakan petani-petani ini hanya menjadi bagian yang tereksploitasi dari keuntungan-keuntungan yang diperoleh oleh pabrik-pabrik besar atau oleh pengusaha-pengusaha PKS yang menghasilkan CPO. Nah, ini sesuatu yang kami pikirkan sungguh-sungguh, bagaimana harusnya didorong satu shift agar petani-petani tidak hanya terlibat memproduksi TBS, tetapi dia harus juga didorong masuk ke dalam keseluruhan mata rantai industri sawit ini, paling tidak sampai kepada menguasai produksi-produksi CPO, yang selama ini sangat tertutup peluangnya untuk mereka. Saya dengar beberapa inisiatif sudah dimulai, tetapi itu tidak ditunjukkan dengan satu kebijakan yang signifikan untuk mengubah struktur di dalam relasi-relasi produksi CPO ini. Jadi ini satu poin yang saya kira patut menjadi perhatian besar kita, bagaimana petani-petani kecil ini bisa juga menikmati hasil besar yang selama ini dinikmati oleh para produsen CPO. Nah, saya lanjut sedikit. Jadi kalau ada orang-orang atau kelompok orang yang dia tidak suka, merasa tidak suka, atau bahkan mungkin memusuhi sawit karena terlalu banyak masalah lingkungan yang terjadi di situ yang diciptakan oleh masifikasi penanaman sawit,
buat kami atau saya dan teman-teman ingin katakan, ya jangan salahkan para pekebun dong, ya. Apalagi pekebun kecil yang dia masuk dalam pusaran ekstraktivisme ini. Jadi satu-satunya pihak yang paling patut dimintakan pertanggungjawaban ataupun disalahkan, bahkan juga dikoreksi, itu adalah pemerintah yang selama ini memuliakan pekebun besar. Pekebun-pekebun besar yang kebanyakan merusak lingkungan dan telah mengambil terlalu banyak keuntungan, lalu meninggalkan kerusakan itu untuk menjadi urusan bersama kita. Kita harus memikirkan kemudian berbagai macam problem-problem ekologi, problem-problem lingkungan, problem-problem pemiskinan, dan sebagainya. Sementara semua hasilnya sebagian besar sudah dinikmati oleh pengusaha-pengusaha besar itu, yang tetesannya tidak terlalu banyak jatuh ke bawah. Nah, dari situ kelihatan jelas bagaimana posisi kami di ARC ini terhadap persoalan ini. Jadi, saya mau katakan dengan gamblang, kami sedang berada sebagai pihak yang ingin membela para small growers di kebun sawit. Di mana kelompok-kelompok yang 2,5-6 juta orang ini, dia harus berkayuh. Ya, saya katakan mereka harus berkayuh di antara banyak karang dan di tengah badai anti sawit. Nah, apa yang bisa kita perbuat, apa yang bisa kita dorong, apa yang bisa kita usulkan kepada pemerintah agar 2,6 juta pekebun rakyat ini dia bisa berkayuh dengan selamat, bahkan kemudian dia bisa berkayuh di lautan yang lebih tenang dan menikmati semua hasil-hasil dari perkayuhannya di tengah badai ini. Itu akan dibahas melalui argumen-argumen dalam kebijakan polisi yang sedang disusun dan akan kita diskusikan di sini. Jadi, untuk menutup, saya mau katakan selamat berdiskusi, selamat mendiskusikan temuan-temuan dan juga argumen-argumen kami, selamat bertukar argumen. Kepada para penanggap, saya berterima kasih nanti atas masukan-masukan dan juga kritiknya untuk perbaikan policy brief kami, usulan-usulan perubahan kebijakan, dan tentu saja untuk perbaikan masa depan pekebun sawit rakyat di Indonesia. Itu saja yang ingin saya sampaikan untuk mengantarkan kita, membawa kita kepada pokok persoalan. Terima kasih banyak, Franz, untuk waktu yang diberikan kepada saya. Selamat berdiskusi, selamat melakukan pembahasan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dianto atau Kang Gepeng atas introduction-nya yang cukup jelas dari pembahasan dari forum ini, kenapa kita akan memulai forum ini. Saya ucapkan lagi terima kasih kepada tim Kehati yang sudah membuka pertemuan forum ini, dan Kang Gepeng sebagai introduction, dan teman-teman yang sudah hadir dalam forum ini, termasuk tim dari Policy Brief, dari ARC, dan beberapa orang penanggap, Bapak Amo, Bapak Mizuno, Bapak Darsono, dan Mbak Diah, Mas Heri, Mas Tanto, dan teman-teman lainnya yang memang sengaja diundang untuk menjadi bagian dari forum ini. Jadi, karena berhubung saya di Dapuk untuk menjadi moderator, saya ingin coba untuk membagi forum ini menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah saya ingin memberikan kesempatan nanti kepada tim Policy Brief dari ARC untuk menjelaskan, memaparkan dari temuan-temuan dari hasil penelitiannya selama ini, termasuk hasil pemikirannya yang secara tidak langsung tadi sudah dipaparkan sedikit oleh Kang Gepeng. Langsung kemudian kita akan masuk ke tahapan kedua, ke bagian kepada para penanggap yang memang nanti sudah akan disediakan waktunya. Lalu bagian termin ketiga akan masuk ke dalam sesi diskusi yang bisa diajukan secara langsung untuk kepada pihak siapapun yang ingin mengajukan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan atau pernyataan. Jika tidak memungkinkan juga silakan juga ditulis di kolom chat. Jadi nanti kita akan coba elaborasi itu semua. Singkatnya, saya ingin segera memberikan bola panas ini, sawit rakyat kemana kita akan berpihak. Jadi tim advokasi dari Policy Brief dari tim ARC akan coba untuk memaparkan itu semua. Jadi silakan, saya ingin mengundang tim dari ARC untuk memberikan pemaparannya. Silakan. Baik, Franz, terima kasih atas waktunya. Saya minta konfirmasi apakah suara saya didengar dengan baik atau... Ya. Mantap, mantap, suaranya mantap sudah.
Mantap sudah. Ya Pak. Jujur saya jadi deg-degan, ini banyak ahli yang betul-betul ahlinya ahli, saya jadi bingung mau dari mana saya mau mulai. Pak Dar, jangan galak-galak ya Pak. Kami baru belajar. Itu sudah bawaan bayi itu namanya. Bawaan bayi, oke. Ya, ya kami mau mulai, dan apakah ini disclaimer atau bukan, saya ingin katakan di awal bahwa ini pengalaman pertama kami untuk menyusun policy brief. Jadi memang ini salah satu hal yang sangat menantang buat kami dengan karakter kami yang memang sebagai lembaga penelitian. Mohon maaf buat teman-teman yang punya harapan bahwa policy brief ini akan sangat pendek, ringkas dan langsung ke pokok persoalan, tetapi kami berusaha menjelaskan lebih dahulu argumen-argumen kami, dan mungkin di dalam diskusi ini kami akan mendapatkan masukan yang lebih banyak bagaimana membuat policy brief yang baik, dan tentunya juga substansinya yang harus bisa to the point gitu kira-kira. Oke, saya akan mulai. Jadi, wow. Ya, ini seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Kang Gepeng atau Kang Dianto Bahriyadi, sawit rakyat. Saya jadi langsung bikin judul yang agak cepat supaya sampai ke tujuannya, gitu, sawit rakyat kuat, mengakar dan mandiri. Dan memang ini ada subjudul Resolusi Agraria Sawit dalam Kawasan Hutan dan Keberlanjutan Usaha Tani Sawit Rakyat berbasis karakteristik wilayah. Jadi sebetulnya ini memang kerangka kerjasama ARC dengan SPOS Kehati yang pada waktu itu kita berdiskusi bagaimana memang mendiskusikan para pekebun small grower, tadi istilah Kang Gepeng, yang memang sudah terlanjur berada di dalam kawasan hutan. Dari situlah, dari kata resolusi agraria yang sudah kajiannya sudah menyebar kemana-mana, yang kami juga dapatkan dari teman-teman di SPOS, kami mulai dari situ pijakannya dan bagaimana kita kemudian bisa menghasilkan hal-hal yang lebih to the point terhadap rekomendasi kebijakan. Nah, kami memang banyak sekali, mungkin kalau untuk sebuah policy brief, saya nggak tahu apakah ini efektif atau enggak. Kami berombongan menyusunnya karena memang kami punya concern untuk meneliti atau mengkaji yang lebih detail di masing-masing aspek yang kita anggap penting untuk kita pahami, lalu kita ajukan bagaimana seharusnya kebijakan itu terjadi. Jadi terima kasih buat ini daftar namanya ada di slide, jadi oke lah, nggak usah dibacain ya. Dan saya kira teman-teman juga udah baca naskahnya sebelumnya, mudah-mudahan yang 40 halaman itu bisa dicerna dengan cepat juga. Tapi saya coba sederhanakan di dalam PowerPoint ini. Sekali lagi, oke, sekali lagi terima kasih buat teman-teman SPOS. Nah, lanjut. Lalu saya akan membagi, saya tidak sendirian menyampaikannya, dan saya akan menyampaikan hal yang menjadi kondisi sawit rakyat hari ini. Tetapi presentasi kita sebagai tim, kita akan membaginya ke dalam paling tidak ada 4 hal yang akan kita sampaikan secara lebih detail. Dan usulan-usulan yang akan kita ajukan. Yang pertama, dalam konteks produktivitas sawit rakyat itu sendiri, lalu bagaimana keberlanjutan usaha tani sawit rakyat, baik yang di dalam hutan maupun yang di dalam kawasan hutan ataupun yang di luar kawasan hutan. Lalu yang ketiga, kepastian lahan, yang memang pada policy brief kali ini fokus pada lahan-lahan yang berada di dalam kawasan hutan. Bukan berarti tidak penting, tetapi itu memang fokusnya memang lagi di situ. Dan bagian terakhir, kita akan mencoba memaparkan bagaimana pengembangan usaha tani sawit rakyat untuk menjamin keberlanjutan. Ini bagian terakhir yang kiranya kita bisa sebutkan sebagai penutup atau kesimpulan dari apa yang kita usulkan secara detail di 3 bagian sebelumnya. Ini yang kita kemudian bikin tagline tinggi lah, kuat, mengakar, dan mandiri. Kira-kira begitu.
Saya akan mulai dari kondisi sawit rakyat hari ini. Nanti tiga bagian selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya yang lain. Dan satu bagian terakhir nanti juga ada disampaikan oleh teman yang lain. Oke. Ya, saya akan coba paparkan satu persatu, tetapi saya kira di naskah sudah cukup jelas. Dan saya akan coba simpulkan saja hal-hal yang paling penting di dalam apa yang menjadi masalah atau kondisi sawit rakyat hari ini. Ada 3 hal. Yang pertama, produktivitas sawit rakyat. Saya minta mouse-nya aja kalau gitu. Oke. Ya, dalam hal produktivitas sawit rakyat ada 4 atau 3 hal minimal yang bisa kami highlight sebagai masalah utama. Di mana yang pertama itu terkait dengan skala luas kebun yang dikuasai oleh para small growers yang ada di Indonesia ini. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada 1,4 juta hektar yang ada di dalam kawasan hutan dan memang lebih banyak lagi jika kita menghitung di luar kawasan hutan. Dan rata-rata mereka menguasai lahan seluas rata-rata 2,17 hektar. 2,17 hektar. Dan untuk mencapai produktivitas optimum, kita melihat atau banyak sekali kajian dan beberapa penelitian dan 8 penelitian yang kami lakukan itu menunjukkan bahwa di atas 5 hektar lah yang akan memenuhi produktivitas optimum yang bisa dicapai oleh para pekebun. Dan sementara di bawah 5 hektar tentunya tidak optimum. Ada masalah apa maksudnya? Memang ini terkait dengan selain luas lahan juga luasan lahan yang kecil juga akan berpengaruh kepada rendahnya akses terhadap saprotan dan pengerahan tenaga kerja yang tidak efisien. Yang pertama, misalnya, untuk skala luas yang di bawah 5 hektar, atau misalnya rata-rata 2 hektar saja dianggap begitu secara umum di Indonesia, maka mereka akan berhadapan dengan, karena mereka juga penguasa lahan yang kecil, maka mereka juga memiliki modal yang terbatas. Dan akses saprotan juga menjadi masalah buat mereka sendiri di luar persoalan-persoalan pengadaan pupuk misalnya yang sangat sulit juga untuk menjangkau para petani kecil tersebut. Nah ini begitu dia punya skala luas yang kecil dan punya modal yang terbatas, maka dia akan melakukan adaptasi ketika mereka tidak mempunyai modal sama sekali dan kemudian mereka tidak melakukan pemupukan yang terbaik, yang ideal, sehingga akan berpengaruh juga kepada produktivitas sawit rakyat itu sendiri. Lalu yang untuk urusan pupuk masih pupuk bersubsidi juga kemudian sangat jarang ditemukan. Memang ada programnya, tetapi sangat sulit diakses oleh mereka. Dan walaupun ada, itu akan selalu menghadapi kendala penjadwalan atau misalnya program pemerintah yang tidak tepat waktu ketika subsidi pupuk itu dilakukan. Misalnya mereka sudah waktunya tidak melakukan pemupukan, tetapi pupuk subsidi baru hadir, atau mereka sudah selesai melakukan pemupukan dan pupuk itu baru hadir ke tangan mereka. Padahal pupuk bersubsidi ini sebetulnya menjadi jalan keluar buat mereka untuk meningkatkan produktivitas dari aspek pengaksesan saprotan atau pupuk. Nah, soal tenaga kerja juga untuk lahan kecil, kami melihat bahwa misalnya 2 hektar dan sementara di perkebunan sawit itu 1-2 orang itu harusnya bisa mengerjakan lahan yang lebih besar. Kalau dia hanya memiliki 2 hektar, tentunya jika kita hitung secara baik-baik biaya yang dikeluarkan untuk 2 hektar itu akan sama juga dengan biaya yang dikeluarkan untuk menguasai atau mengerjakan lahan yang lebih dari 2 hektar, misalnya saja 5 hektar. Karena dia tadi sudah ada cerita dari Kang Gepeng juga bahwa mereka sebetulnya melihat peluang petani sawit ini bahwa karena tidak terlalu banyak waktu yang bisa dicurahkan untuk mengusahakan kebunnya. Nah, untuk persoalan ini memang kelembagaan yang ada, misalnya dia tergabung dalam gabungan kelompok tani atau dalam KUD, dia tidak pernah mengurusi secara serius, kecuali dia mengurusi lembaga keuangan.
Yang berikutnya soal soal rantai distribusi TBS juga itu menjadi persoalan karena satu hal ada ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh PKS atau pabrik kelapa sawit untuk menerima volume TBS yang ditentukan. Sementara small growers ini di bawah ketentuan volume yang ditentukan, sehingga mereka harus bergantung kepada pengumpul atau kepada pihak-pihak yang lain untuk bisa menyampaikan hasilnya kepada pabrik. Nah, ini juga yang dipengaruhi oleh seperti kita ketahui bahwa di di banyak wilayah di Indonesia itu ikatan sosial dan ekonomi itu sangat berpengaruh. Jadi mereka itu juga yang membuat selain ada volume minimum yang ditetapkan, juga mereka tidak leluasa untuk bisa menjual kepada siapapun karena dia terikat ikatan sosial dan ekonomi kepada tengkulak-tengkulak tertentu karena ada permodalan-permodalan yang mereka akses kepada pihak-pihak tersebut. Akibatnya memang ini lagi-lagi harga jual TBS menjadi rendah dan berakibat pada pendapatan petani yang sangat rendah. Yang berikutnya, keberlanjutan usaha tani ini menjadi kondisi yang kami soroti. Paling tidak ada 4 hal. Terbatasnya akses terhadap benih dan pupuk yang baik, ini yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pada intinya soal modal yang terbatas, distribusi pupuk yang tidak tepat waktu, dan jika pun mereka saat ini ada persoalan bahwa bibit atau benih yang dipergunakan itu harus atau terkendala dengan apa yang disebut bibit unggul atau benih unggul. Ketika mereka mengusahakan benihnya sendiri dengan cara dia sendiri, cara petani sendiri, pada akhirnya mereka akan ditemukan tidak menggunakan bibit unggul dan akan mempengaruhi kepada harga jual yang mereka terima pada akhirnya. Yang berikutnya soal modal produksi dan peremajaan juga di sini. Ini sebagaimana seharusnya idealnya ya usaha tani, setiap usaha apapun dan termasuk usaha tani itu harusnya ada profit yang dikumpulkan dan kemudian akan membentuk modal produksi untuk proses produksi selanjutnya. Atau mungkin dalam konteks perkebunan sawit ini, ketika dia sudah mulai melakukan pengumpulan keuntungan dan bisa melanjutkan produksi dengan baik dan kemudian ada keuntungan lebih lanjut yang didapatkan, dia harusnya bisa ekspansi kepada usaha-usaha yang lain. Tadi sudah dijelaskan misalnya bagaimana kita mendorong seharusnya selain dia memproduksi TBS, juga dia memproduksi CPO. Sehingga ada hilirisasi, atau bukan hilirisasi, ekspansi keuntungan-keuntungan yang didapatkan. Nah, di dalam hal ini juga misalnya peremajaan. Misalnya dia punya keuntungan yang bisa diakumulasi terus-menerus secara berkesinambungan dalam 25 tahun, tentunya peremajaan itu tidak menjadi persoalan. Tapi di dalam industri perkebunan sawit di Indonesia ini, small growers, peremajaan menjadi masalah, dan ini ditunjukkan juga dengan sedang dijalankannya program peremajaan sawit rakyat. Nah, ini menjadi masalah yang lain menurut kami karena kami melihat di banyak kajian dan juga penelitian yang kami lakukan, program ini justru hanya untuk memang sangat membantu untuk proses peremajaan, mengganti pohon, tetapi tidak membantu untuk proses produksi selanjutnya. Jadi programnya hanya berhenti bagaimana mengumpulkan orang untuk menerima dana hibah yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Lalu yang berikutnya, nah soal ini juga nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman kita bagaimana persoalan-persoalan keberlanjutan usaha tani, skema kebijakan yang ada, peraturan yang diturunkan, itu sebenarnya mengarah kepada untuk menciptakan, untuk menggiring semua small growers itu ke skema sertifikasi. Nah, ini juga menjadi highlight dari kita, sepenting apa sih sertifikasi itu dengan kondisi yang sangat rumit hari ini, dengan banyak sekali peraturan yang tidak mendukung dan kenyataan-kenyataan di lapangan yang sering bertolak belakang. Jadi lagi-lagi kami tidak
untuk urusan keberlanjutan juga kelembagaan hutan ini tidak mendorong, tidak lagi-lagi tidak melakukan upaya untuk mendorong usaha tani yang optimal tersebut. Dia hanya urusannya bagaimana dana yang ada dipergunakan dan semua kemudian kembali kepada pengetahuan dan kemampuan petani untuk melanjutkan usaha taninya. Nah, untuk urusan rantai pasok yang rumit juga ini tadi sudah dijelaskan dan saya kira akan sama saja penjelasannya dengan yang sebelumnya. Nah, yang terakhir, kepastian lahan di kawasan hutan, seperti yang saya bilang dan Kang Gepeng juga tadi sudah sebutkan, kepastian lahan yang kami fokus memang di kawasan hutan, bukan berarti yang di luar kawasan hutan itu tidak penting. Tapi ini menjadi gambaran atau mungkin menjadi satu trigger bagaimana supaya semuanya bisa disapu bersih dengan apa yang kita lihat di kawasan hutan. Kalau luas kebun sawit rakyat, perluas, kenapa di kawasan hutan? Tentunya kita sudah banyak tahu bahwa perluasan atau ekspansi perkebunan sawit itu memang sudah tidak ada atau sudah kita ketahui masuknya ke kawasan hutan. Kawasan hutan ya, artinya yang memang ditetapkan atau dinyatakan sebagai kawasan hutan oleh pemerintah. Nah ini juga yang kita lihat, saya kira nanti akan pada Darsono atau yang lain itu paling udah lebih ahli lah dari saya ngomong apa itu bedanya kawasan hutan dan hutan di situ. Dan kemudian seperti tadi Kang Deddy bilang, memang sialnya small growers yang memang dia sedang memanfaatkan lahan yang ada yang mereka anggap sudah tidak berkondisi sebagai hutan, yang masuk ke dalam kawasan hutan itu menjadi target yang dipersalahkan untuk kerusakan atau wacana-wacana global lainnya soal bagaimana harusnya kawasan hutan itu ada. Nah, saya kira itu yang kami lihat sebetulnya. Kalau kita lihat latar belakangnya, tadi udah Kang Eben bilang juga nggak adil kalau disebut perusak, tapi kita melihat memang menjadi betul-betul tidak adil lagi karena memang mereka masuk ke kawasan hutan itu bukan karena mereka kadang-kadang tahu bahwa itu nggak boleh diapa-apain gitu. Itu kawasan hutan adalah sesuatu yang paling penting di dalam hidup mereka. Tapi mereka sebagai program transmigrasi, misalnya pada waktu pertama kali mereka masuk, mereka dikasih lahan yang kemudian ditetapkan sebagai kawasan hutan. Atau memang betul-betul lahan di dalam kawasan hutan yang diberikan di dalam program transmigrasi tersebut. Lalu yang berikutnya, awalnya juga mereka sedang memanfaatkan konsesi kawasan hutan yang kalau dibilang rusak tapi sudah tidak berupa hutan lagi. Jadi sebetulnya mereka juga sedang memanfaatkan sesuatu yang sudah rusak dan menjadi sangat produktif sebetulnya. Jadi kami setuju bahwa kami melihat sebetulnya memang mereka tidak patut dipersalahkan. Bahkan mereka sedang memanfaatkan dan membuat semuanya menjadi produktif. Tapi memang ada sedikit beberapa kasus atau kita dapat lihat kelompok masyarakat yang masuk ke dalam kawasan hutan dengan sengaja. Maksudnya memang masih berupa hutan dan mereka membukanya. Tapi harus dicek lagi atau kami melihat memang ini sudah semacam keterpaksaan atau keterdesakan. Karena tidak ada lagi lahan-lahan yang bisa mereka manfaatkan di luar kawasan hutan yang di sekitar kehidupan mereka. Jadi apa boleh buat, mereka harus masuk ke lahan kawasan hutan atau khususnya misalnya kawasan lindung yang mereka melihat mungkin itu ya kalau diambil sedikit nggak masalah gitu, karena di sekelilingnya sudah ada konsesi pertambangan, HGU dan sebagainya. Lalu ada soal mitos-mitos yang dikembangkan bahwa sektor kehutanan adalah sumber angka pertumbuhan. Kita membandingkan saja dengan sangat sederhana dari data yang disediakan oleh pemerintah dibandingkan dengan sektor pertanian dan perikanan, bahwa kontribusinya juga dari sektor kehutanan sangat kecil dibandingkan dengan kedua sektor. Halo, suaranya hilang, Pak Hilmi. Suaranya hilang. Halo.
Mbak Hilma suaranya hilang. Ya, tes. Sip, ya. Saya lanjutkan tadi, saya kira dari soal mitos sumber angka pertumbuhan ya. Jadi, saya tadi menjelaskan bagaimana perbandingannya dengan sektor pertanian dan perikanan. Yang sektor kehutanan ini memang sangat kecil. Jadi, begitu juga dengan penyerapan tenaga kerjanya yang juga memang sangat kecil. Nah, ini kemudian kita berargumen bahwa memang tidak terlalu signifikan juga, apalagi hanya untuk mengurusi sawit rakyat yang ada di dalam kawasan hutan, yang jumlahnya hanya 1,4 juta hektar, yang tidak terlalu berpengaruh juga dibandingkan dengan perkebunan besar sawit yang dikuasai oleh perusahaan. Jadi untuk urusan mitigasi perubahan iklim pun ini juga tidak terlalu berpengaruh menurut kami. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di bagian soal kawasan hutan. Jadi dengan kondisi yang seperti ini dan saat ini memang ada kebijakan untuk dalam tanda kutip menyelamatkan mereka yang menguasai kawasan hutan, yaitu perhutanan sosial. Tetapi lagi-lagi untuk urusan sawit ini agak aneh gitu, karena kemudian tidak boleh ada sawit di dalam kawasan hutan. Ya, secara ekologi mungkin iya, tetapi ini mungkin satu-satunya peluang, tetapi juga satu-satunya peluang yang tidak memungkinkan gitu. Jadi begitu terjepitnya para petani atau sawit rakyat ini dalam tanda kutip dengan kondisi yang begitu rumit, dan saya kira soal keberlanjutan menjadi pertanyaan, dan di sini kita kemudian berpikir bagaimana apa yang harus dikerjakan atau apa yang harus dipikirkan oleh kita bersama. Saya kira itu pengantarnya. Saya kira saya bisa langsung ke bagian selanjutnya ya. Ya, silakan teman-teman. Ya. Sion akan melanjutkan presentasi. Dengar? Ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan topik yang pertama, yaitu tentang unit produksi bersama sawit rakyat mandiri. Dan selanjutnya, di sini kita bisa lihat tentang produktivitas kelapa sawit, khususnya sawit rakyat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2018, di sini dapat kita lihat bahwa produktivitas sawit rakyat itu jauh di bawah produktivitas perkebunan besar, baik swasta maupun negara, secara umum. Kenapa ini bisa terjadi? Seperti yang dibicarakan oleh pembicara sebelumnya, bahwa memang ada beberapa kendala yang dihadapi oleh perkebunan rakyat, terutama tentang kepastian lahan. Dalam hal ini adalah kepastian akan luas dan kepastian akan legalitas. Yang faktor utama ini juga akan mempengaruhi atau menyebabkan masalah lain, seperti pemenuhan faktor produksi dan efisiensi pengerahan tenaga kerja. Serta dengan luas lahan yang terbatas, petani juga kesulitan untuk mengakses pasar, khususnya dalam penjualan TBS, di mana dengan lahan yang terbatas tersebut, produksi TBS mereka juga akan terbatas, dan mereka akan kesulitan untuk menjualnya langsung ke PKS, sehingga mereka harus dengan terpaksa menjual TBS tersebut kepada tengkulak, yang tidak hanya satu tengkulak, tapi bisa 2-3 tengkulak, yang menyebabkan rantai distribusinya panjang, sehingga harga yang mereka dapatkan jauh lebih rendah daripada harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya, kemudian di sini kami dari tim ARC melakukan beberapa formulasi perhitungan yang membandingkan produktivitas atau skala usaha yang dilakukan oleh petani. Nah, dalam hal ini kita membandingkan atau mengelompokkan petani menjadi beberapa kelompok atau golongan berdasarkan luas kepemilikan lahannya. Di sini ada petani mandiri atau swadaya dengan luas kepemilikan lahan di bawah 2 hektar, kemudian 2-5 hektar, ada 5-10 hektar, dan yang terakhir petani besar dengan luas lahan di atas 10 hektar sampai 25 hektar. Di sini juga kami membandingkannya dengan usaha unit bersama yang direpresentasikan dari suatu koperasi yang berada di lokasi pemilihan kita di Sumatera Utara.
Nah, seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa secara umum rata-rata kepemilikan lahan petani sawit di Indonesia itu hanya sekitar 2,17 hektar, artinya berada di angka atau kategori yang kedua dengan kepemilikan 2 sampai 2 atau 5 hektar. Nah, dari angka ini kita melakukan beberapa perhitungan untuk produktivitas, harga TBS, pendapatan, pengeluaran, dan akhirnya diperoleh pendapatan bersih. Berdasarkan angka ini saja, kita bisa lihat bahwa produktivitas kelapa sawit yang dikelola secara bersama atau kolektif atau terorganisir, itu memiliki produktivitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan perkebunan swasta atau perkebunan besar, baik perkebunan swasta maupun negara. Di sisi lain, untuk petani dengan kepemilikan lahan di bawah 5 hektar, apalagi lahan di bawah 2 hektar, itu memiliki produktivitas di bawah perkebunan besar. Meskipun di sini memang benar bahwa petani dengan kepemilikan lahan di atas 5 hektar, itu memiliki produktivitas yang jauh lebih tinggi juga. Namun demikian, apabila kita lihat dari komponen harga TBS, di sini kita bisa lihat bahwa seluruh harga TBS yang diperoleh petani memang jauh lebih rendah atau lebih rendah dibandingkan perusahaan besar. Hal ini karena perkebunan besar, korporasi besar, mereka memiliki kebun dan memiliki PKS-nya tersendiri, sehingga tidak ada rantai distribusi pasok TBS ke PKS, sehingga harga yang mereka terima adalah harga sesungguhnya. Di sisi lain, apabila kita lihat harga TBS yang diterima di tangan petani, itu jauh lebih rendah. Itu 63% dari harga yang ditetapkan oleh PKS. Tapi di sini kita lihat dari unit usaha bersama yang dikelola oleh koperasi percontohan, harganya di sini adalah 98% atau mendekati harga yang ditetapkan oleh PKS. Hal ini bisa terjadi karena memang unit usaha bersama ini mengkonsolidasikan lahan 1.000 sampai 1.500 hektar, sehingga skalanya cukup luas untuk menghasilkan TBS dan langsung mensuplainya ke PKS tanpa adanya perantara tengkulak, sehingga rantai distribusinya lebih pendek. Dan saya ulang kembali bahwa pertanaman kelapa sawit yang kita teliti di unit usaha bersama ini masih berumur 7 tahun atau belum mencapai usia produktif, berbeda dengan tanaman pada perkebunan mandiri yang sudah umur produktif 10 sampai 20 tahun. Sehingga kemungkinan angka ini, produktivitas ini untuk beberapa tahun berikutnya dia akan jauh lebih tinggi dibandingkan perkebunan mandiri yang luasnya di atas 5 hektar. Nah, apabila kita tentukan pendapatan yang diperoleh petani, yaitu mengalihkan produktivitas dan harga TBS, di sini kita dapat temukan data bahwa pendapatan kotor yang diperoleh oleh petani yang terkonsolidasi dalam suatu unit usaha bersama, itu jauh lebih tinggi dibandingkan perkebunan besar. Bahkan petani mandiri yang dengan luas lahan di atas 5 hektar yang produktivitasnya cukup tinggi, di sini memiliki pendapatan yang jauh lebih rendah, 25% daripada perkebunan besar, karena harga yang sampai ke tangan mereka itu adalah harga yang telah dikurangi harga tengkulak, gitu. Di sini kita lihat dengan jelas bahwa diperlukan adanya kebijakan yang bertujuan untuk mengkonsolidasikan lahan-lahan petani, khususnya petani dengan kepemilikan lahan kecil. Perlu diingat juga bahwa setiap anggota koperasi ini hanya memiliki luas lahan 2 sampai 2,5 hektar. Artinya berada pada angka petani mandiri ini. Dan yang kita bandingkan di sini artinya pendapatan yang mereka hasilkan itu 50% lebih tinggi daripada petani yang mengelola lahannya secara mandiri. Nah, apabila kita lakukan perbandingan terhadap pengeluaran, benar bahwa di sini pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan unit usaha bersama itu jauh lebih tinggi dibandingkan petani mandiri. Karena koperasi ini
dilakukan secara profesional, pemenuhan sarana produksi dan tenaga kerjanya optimal, sehingga membutuhkan biaya yang lebih tinggi. Selain itu juga adanya usaha dari koperasi tersebut untuk mengantarkan langsung TBS ke PKS sehingga memerlukan biaya yang cukup besar, namun terkompensasi dengan harga penjualan TBS yang jauh lebih tinggi dibandingkan petani mandiri. Sehingga pada kolom terakhir kita dapat melihat bahwa keuntungan yang diperoleh oleh anggota koperasi itu jauh lebih tinggi dibandingkan seluruh kebun, baik skala kecil maupun besar yang dikelola secara mandiri. Gitu. Nah, berdasarkan perhitungan-perhitungan tersebut, memang perlu dilakukan adanya suatu kebijakan pembentukan unit usaha bersama yang dikelola secara profesional melalui lembaga petani, sehingga kami dari tim HRC membuat usulan kebijakan yang didasarkan pada adanya aturan pemerintah, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, ataupun peraturan lainnya, yang di sini memang belum terlalu kuat untuk mendukung usulan kebijakan yang kita usulkan. Untuk saat ini, peraturan yang telah ada belum mencukupi tentang peraturan koperasi produksi. Yang ada adalah peraturan tentang koperasi simpan pinjam. Kemudian sebenarnya telah ada konsolidasi petani, khususnya dalam program PSR. Namun demikian, seperti yang pembicara sebelumnya sampaikan, bahwa hanya untuk memastikan bahwa dana hibah replanting atau peremajaan kelapa sawit tersalurkan. Kemudian sebenarnya juga ada peraturan tentang korporasi petani atau perusahaan-perusahaan yang dikelola petani. Namun yang kita usulkan di sini bukan korporasi, karena korporasi dan koperasi memiliki prinsip yang jauh berbeda, di mana korporasi penentuan kebijakan berdasarkan besarnya saham, sedangkan koperasi kebijakan diatur secara merata, di mana setiap anggota memiliki pendapat yang sama. Kemudian juga ada pemberdayaan petani, peraturan tentang pemberdayaan petani, yang di sini masih terbatas pada petani-petani pada tanaman pangan dan hortikultura, sehingga harus ada peningkatan kebijakan atau penguatan kebijakan sehingga usulan dari kami bisa dilakukan. Dan untuk melihat fakta saat ini, bahwa di sini adalah unit usaha perkebunan yang dikelola secara mandiri, di mana di sini ada berbagai macam kebun dengan skala luas yang berbeda yang dikelola oleh petani secara individu. Dan di sini bisa kita lihat bahwa memang benar ada petani dengan skala luas kebun besar, tapi hanya beberapa, dan sebagian besar adalah mereka yang memiliki luas lahan sekitar 2 hektar. Apa yang harus kita lakukan dengan mereka? Usulan kami adalah melakukan konsolidasi seperti yang disebutkan sebelumnya melalui unit usaha bersama, sehingga mencukupi skala usaha yang optimal menjadi unit usaha bersama dan dikelola secara bersama pula, secara profesional. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Dianto sebelumnya, bahwa perlu adanya shifting atau transformasi industri sawit, di mana pengelolaan CPO harus berada di tangan masyarakat atau petani, sehingga keuntungan tersebut bisa sampai atau terdistribusi dengan baik secara merata kepada petani. Sehingga perlu adanya integritas antara beberapa unit usaha ini untuk menghasilkan surplus atau supply yang cukup untuk memenuhi PKS yang dapat dikelola oleh petani itu sendiri, sehingga keuntungan yang dihasilkan dari hasil CPO dapat dirasakan oleh petani. Nah, kemudian bagaimana dengan korporasi-korporasi besar yang saat ini ada? Ya, berdasarkan peraturan pemerintah, peraturan menteri, maksud saya nomor 98 tahun 2013, di situ ada peraturan yang menyebutkan bahwa untuk satu perusahaan atau kelompok perusahaan maksimal memiliki lahan HGU kelapa sawit adalah 100.000 hektar. Dan pada faktanya, banyak atau beberapa perusahaan skala besar memiliki kepemilikan lahan lebih dari itu. Jadi di sini peran serta pemerintah itu sangat dibutuhkan untuk mendorong perusahaan-perusahaan besar tersebut, usaha perkebunan, itu
transformasi menjadi unit usaha bersama yang dikelola oleh petani, sehingga keuntungannya akan jatuh ke petani, bukan hanya segelintir orang pemilik saham di korporasi besar. Dan bagi perusahaan-perusahaan tersebut, pemerintah juga wajib dan harus mendorong transformasi yang dari tadinya korporasi besar tersebut hanya mengelola kebun dan menghasilkan CPO, sekarang pemerintah harus mendorong adanya transformasi hilirisasi industri sawit, di mana perusahaan besar tersebut harus mengelola produk turunan dari CPO dan kernel yang saat ini sebagian besar diekspor ke luar negeri dalam bentuk bahan mentah. Sehingga di sini peran pemerintah sangat dibutuhkan. Nah, sekarang pertanyaan adalah tergantung pemerintah. Apakah pemerintah berpihak pada petani, small growers, sawit rakyat ini, atau berpihak pada perusahaan-perusahaan besar, di mana mereka memberikan HGU secara besar-besaran kepada perusahaan besar, tetapi membatasi petani kecil untuk mengusahakan sawit, sehingga pendapatan mereka meningkat. Dan apabila kebijakan ini dilakukan, dan saya yakin ini sangat mungkin untuk dilakukan, maka industri kelapa sawit yang ada di Indonesia saat ini akan mengalami transformasi ke hilirisasi, sehingga ada kerjasama antara unit usaha bersama yang dikelola petani dan korporasi yang saat ini atau nantinya akan mengelola produk turunan dari CPO atau kernel, serta adanya independensi petani sawit yang tidak tergantung pada korporasi besar kembali, sehingga tidak ada yang namanya petani mendapatkan harga TBS dengan harga murah atau jatuh sehingga keuntungan mereka bahkan tidak ada atau merugi. Dan berdasarkan skema kebijakan ini, memang benar bahwa kita lihat berbagai macam keuntungan yang diperoleh melalui skema unit usaha bersama tersebut. Tetapi memang di dalamnya ada beberapa kelemahan yang perlu ditanggulangi atau diperbaiki, sehingga kita juga menetapkan syarat-syarat yang dilakukan untuk unit usaha bersama ini. Yang pertama adalah bahwa lahan-lahan atau unit usaha bersama tersebut harus dimiliki oleh warga setempat, sehingga keuntungan dari usaha ini akan dirasakan oleh warga setempat, bukan dialihkan ke orang-orang di luar tempat tersebut. Kemudian lahan usaha seluas 1.000 sampai 1.500 hektar seperti yang saya sebutkan, berbeda dengan korporasi besar yang saat ini mengelola lahan ribuan atau puluhan hektar dalam suatu usaha monokultur, yang itu sebenarnya sangat merusak lingkungan karena luas lahan yang begitu luas tersebut hanya ditanami tanaman sawit, berbeda dengan unit usaha yang kami usulkan, bahwa dalam suatu ekosistem terdapat perkebunan sawit dengan luas lahan 1.000 sampai 1.500 hektar. Di situ juga ada pemukiman, ada pekarangan, lahan, atau perhutanan yang berkombinasi sehingga meningkatkan biodiversity. Sehingga secara ekologi ini akan jauh lebih baik dibandingkan usaha kelapa sawit yang diusahakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Kemudian selanjutnya harus dikelola secara kolektif, mandiri, dan profesional. Nah, selanjutnya modal harus diusahakan berasal dari anggota. Kemudian ada kerjasama dengan pihak lain yang harus setara, tidak ada intervensi dari perusahaan-perusahaan swasta atau perusahaan besar lainnya. Dan yang terakhir ada transparansi dalam pengelolaan, sehingga setiap anggota dapat mengawasi dan merasakan keadilan dari koperasi yang diusahakan. Mungkin itu untuk topik yang pertama, selanjutnya saya berikan ke topik yang kedua. Ya, selamat siang. Topik yang kedua adalah akses petani sawit rakyat terhadap insentif guna mencapai optimum sustainability. Yang kita maksud terlebih dahulu soal optimum sustainability ini sebetulnya keseimbangan keberlanjutan antara keberlanjutan sosial, ekonomi, maupun ekologi. Secara singkatnya seperti itu. Nah, kemudian kita
melihat dalam ketika membahas akses sawit rakyat terhadap insentif, kita melihat ada 4 bagian yang secara secara mendalam kita lihat, yaitu yang pertama soal sarana produksi pertanian, permodalan dan permajaan, pemasaran dan harga TBS, serta sertifikasi keberlanjutan atau yang kita kenal dengan sertifikasi ISPO sekarang ini di Indonesia. Nah, pemerintah sendiri telah melakukan berbagai intervensi kebijakan dan program ke dalam 4 hal ini. Tadi di bagian awal sudah ada beberapa penjelasan singkat mengenai bagaimana hambatan dan masalah dan kondisi dan hambatan yang berlangsung. Di dalam soal, saya mungkin akan mengulas sedikit mengenai hal ini. Di dalam soal sarana produksi pertanian, bibit misalnya, itu masih kita menemukan bahwa pembelian benih sedikit oleh petani itu menyebabkan biaya pembelian benih tidak efisien karena skala lahannya memang kecil. Kedua, di dalam soal regulasi masih terdapat hambatan ketika misalnya petani diwajibkan untuk mengakses bibit kepada produsen benih itu membutuhkan persyaratan surat keterangan kepemilikan lahan. Nah, juga di dalam soal peredaran di tingkat lokal ini memiliki masalah yang juga cukup kompleks, di mana masih banyak beredar benih ilegitim atau benih palsu. Nah, di dalam masalah pupuk sendiri, transportasi terutama itu sebetulnya yang meningkatkan harga pupuk. Pun demikian soal alokasi pupuk bersubsidi untuk tanaman pangan juga lebih banyak dibandingkan dengan pupuk untuk tanaman perkebunan. Ini karena memang alokasi pupuk bersubsidi lebih banyak terkonsentrasi di wilayah-wilayah penghasil tanaman pangan ketimbang untuk tanaman perkebunan. Juga masalah pengadaan yang tidak tepat waktu yang mengakibatkan aplikasi pupuk tersebut seringkali terlambat. Nah, hal lainnya di dalam soal pemupukan yaitu soal biaya tenaga kerja di lahan skala kecil lebih besar dibandingkan pada lahan yang skala luas. Ini menyebabkan biaya pemupukannya menjadi lebih tinggi buat petani skala kecil. Nah, di dalam soal modal dan permajaan, tadi beberapa sudah disampaikan. Yang kita soroti juga untuk kelayakan pinjaman formal itu pasti akan terbentur pada soal legalitas lahan. Kebanyakan dari para petani sawit ini. Juga ada kita melihat bahwa petani sendiri kurang melakukan pencatatan pengeluaran atau perekaman keuangan sehingga hal ini menyebabkan mereka kesulitan merencanakan produksinya. Nah, di dalam soal modal ini biasanya yang paling juga menjadi hambatan itu tidak tersedianya instrumen berbagi resiko ya antara pihak lembaga keuangan atau yang memberi pinjaman formal gitu dengan petaninya sendiri. Nah, ini salah satunya yang tadi saya sebutkan soal perekaman keuangannya juga dengan soal interval penetapan harga TBS yang panjang, rata-rata antara 2 minggu sampai 1 bulan sekarang ini untuk penetapan harga TBS. Nah, hal lain yang kita catat juga adalah skema kredit maupun hibah itu menguatkan ikatan dengan perusahaan. Sehingga kemudian petani tidak bisa menjual dengan secara bebas, mereka tidak bisa mendapatkan harga dengan penawaran terbaik. Di dalam soal permajaan, ada 3 prinsip yang kita lihat di dalam PSR, dalam permajaan sawit, program permajaan sawit rakyat yang dijalankan oleh pemerintah, prinsip legalitas, prinsip sustainability, dan prinsip sertifikasi ISPO. Di dalam prinsip legalitas PSR ini, walaupun dia berusaha menyelesaikan persoalan sengketa lahan, tetapi ketika masuk ke dalam kawasan hutan, dia tidak menyatakan untuk tidak menyelesaikan sengketa di dalam kawasan hutan.
Kemudian di dalam prinsip sustainability PSR, di dalamnya juga termasuk soal kelembagaan. Ini para petani hanya diarahkan untuk mengakses dana menggunakan kelompok, tapi kemudian di dalam soal pengelolaannya dibiarkan secara individual, baik pengelolaan produksinya maupun pengelolaan keuangannya. Nah, yang seperti yang tadi saya sebutkan bahwa kewajiban di dalam PSR ini petani harus terlembaga ya, harus ada syarat-syarat mereka tergabung dalam Gapoktan dengan persyaratan yang berdasarkan jumlah anggota, luasan lahan dan sebagainya. Tetapi kemudian seolah-olah petani hanya diorganisir untuk mengakses dana hibah. Nah, di dalam soal rantai pasok, kita melihat bahwa rantai pasoknya panjang dan rumit ya, sebagaimana tadi sudah dijelaskan di bagian awal. Tetapi lembaga petani itu tidak maksimal menjadi pengumpul TBS yang bisa menjual langsung ke pabrik atau PKS. Nah, kemudian soal lembaga petani yang tadi mereka terlibat dalam rantai, tetapi kemudian ini menjadi ikatan yang menyebabkan mereka juga tidak bisa menjual bebas ke PKS lain dengan harga yang lebih baik gitu. Nah, di dalam soal harga TBS yang paling harus kita sebelum kita beralih di harga TBS-nya, kita melihat bahwa memang ini penjelasan ini pengolahan CPO dan PKO ini masih pada dasarnya pengolahan CPO dan PKO adalah pengolahan tahap awal dan masih bahan mentah. Nah, TBS kita selama ini dibentuk oleh harga CPO dan kernel saja, bukan harga palm kernel oil. Oke, dan kemudian kita melihat bahwa terjadi peningkatan produk turunan, permintaan produk turunan TBS, yaitu cangkang dan palm kernel expeller atau bungkil inti sawit. Tetapi itu tidak memberi nilai tambah harga TBS di petani. Juga dalam soal penetapan harga, indeks K itu sebagai penentu di dalam pembentukan harga, itu sangat tergantung dari transparansi korporasi untuk melaporkan komponen pembentuknya. Hal lainnya yang membuat sulit petani itu adalah soal penetapan persentase jenis sawit yang diterima oleh PKS, karena secara alamiah benih, walaupun petani dapat mengakses benih unggul, tetap saja secara alamiah akan muncul jenis yang tidak dipersyaratkan di dalam untuk diterima oleh PKS. Misalnya jenis Dura dan Persivera tetap akan muncul ketika benih DXP ditanam. Kemudian juga pengaturan soal cangkang itu sebetulnya di dalam Permentan nomor 1 tahun 2018 sudah disebutkan dapat dimasukkan sebagai pembentuk harga TBS, tetapi dia belum bisa atau belum ada satupun provinsi yang mengatur soal itu. Melihat persoalan tersebut, maka kita kok nggak ngeklik ya? Nah, melihat persoalan tersebut, kita melihat bahwa soal yang pertama harus dilakukan oleh pemerintah, sebagaimana kita tadi jelaskan, masalah-masalah soal lahan itu menjadi sangat penting untuk diselesaikan di bagian awal. Penyelesaian legalitas dan konsolidasi lahan itu harus dilakukan di bagian awal. Penyelesaian legalitasnya bisa melalui penyelesaian sengketa, pelepasan kawasan hutan, dan yang paling pokok itu adalah pengakuan hak atas tanah. Bersamaan dengan itu dilakukan proses konsolidasi lahan yang bersamaan dengan pengorganisasian ke dalam lembaga petani dan juga sekaligus membentuk unit usaha tani bersama. Ini ada beberapa persyaratan di dalam konsolidasi lahan, tapi tidak akan saya bacakan satu-satu karena tadi beberapa poin sudah diberikan. Nah, ketika masalah legalitas lahan sebagai prasyarat sudah terselesaikan, sesungguhnya program-program kebijakan
yang sudah dilakukan oleh pemerintah itu akan menjadi lebih mudah untuk diakses. Tetapi kita tetap melihat bahwa terdapat beberapa kekurangan untuk agar supaya dia bisa menjadi atau memperkuat kelembagaan petani tersebut. Yang pertama di soal sarana produksi pertanian, soal kemudahan akses saprotan ke lembaga petani. Itu perlu untuk diperkuat lagi. Kemudian soal perbanyakan pupuk subsidi tanaman perkebunan, pengawasan peredaran saprotan, kemudian juga tak kalah penting adalah soal fasilitasi asistensi untuk memperkuat penggunaan saprotan serta teknis budidaya lainnya bagi kelembagaan petani. Nah, di soal permodalan, baik bentuk hibah maupun kredit bantuan, itu sebaiknya disalurkannya bukan lagi walaupun selama ini menyaratkan adanya lembaga petani untuk penyalurannya, tetapi penyalurannya saat ini masih kepada individu. Nah, kita melihat bahwa menjadi lebih penting untuk mensalurkannya ke lembaga petani. Kemudian di dalam soal yang tadi soal pengelolaan keuangan dan perekaman ini memang kelembagaan petani harus lebih diperkuat lagi. Dan tak kalah penting kemudian harus ada penguatan untuk tabungan petani supaya mereka bisa mengakumulasi surplus yang mereka dapatkan dari usaha sawit ini. Nah, kita melihat bahwa sertifikasi ISPO ini sebetulnya juga salah satu hal yang mempunyai masalah di dalam persoalan-persoalan lahan ya. Tetapi sebagaimana kita jelaskan, bahkan ada persyaratan untuk mendapatkan ISPO, misalnya salah satunya STDB yang persyaratannya juga cukup panjang, butuh kepastian hak atas tanah berupa sertifikasi dan lain-lain. Kemudian ketika mereka masuk, mereka harus juga mengurus soal-soal izin lingkungan atau yang selama ini dikenal dengan SPPL. Nah, kemudian kita melihat bahwa sertifikasi ISPO ini nggak akan bisa dilaksanakan sebetulnya kalau petani nggak punya jaminan harga TBS premium yang akan diberikan kepada lembaga petani yang sudah tersertifikat. Nah, di dalam soal pemasaran harga TBS ini sebagaimana tadi sudah saya ungkapkan, ada beberapa kebijakan yang bisa menjadi dasar untuk memperkuat petani. Yang pertama soal memperkecil atau memperpendek interval waktu penetapan harga. Kemudian yang menjadi lebih penting buat kami adalah soal reformulasi penetapan harga TBS. Karena kita melihat dari sisi ekspor yang sebetulnya masih banyak yang bisa diberikan nilai tambahnya kepada petani. Nah, reformulasi ini kita akan mengusulkan yaitu menghapuskan komponen kernel, tetapi kemudian memasukkan komponen palm kernel oil, palm kernel cell, dan palm kernel expeller. Jadi ada 3, membuang 1 dan memasukkan 3. Kemudian juga menjadikan lembaga petani itu sebagai pemasok utama TBS ke PKS. Yang berikutnya itu soal keterlibatan lembaga petani dalam forum penentuan harga, yang selama ini memang sudah diwakili, tetapi hanya diwakili oleh lembaga-lembaga petani yang mereka sebetulnya mempunyai ikatan, bahkan kadang-kadang tidak berdaya di dalam forum penentuan harga. Yang juga menjadi sorotan kami, tentu saja harus ada kebijakan supaya pengawasan indeks K ini menjadi lebih kuat. Ketika itu bisa dijalankan, maka juga pemerintah harus mendorong adanya hilirisasi di industri sawit. Proses hilirisasi industri sawit yang kami maksudkan ini menuju ke 2 aras. Yang pertama tentu dia harus memperkuat kelembagaan petani melalui penguatan kebijakan unit pengolahan hasil lembaga petani, juga pengembangan unit pengolahan hasil, fasilitasi dan asistensi perencanaan dan pengelolaan unit pengolahan hasil. Sebetulnya di permentan yang terakhir untuk pedoman pelaksanaan peremajaan rakyat itu, pedoman peremajaan sawit rakyat itu sudah terdapat, yang permentan tahun 2019.
tetapi itu tidak jelas berapa skala volume produksi yang bisa, karena itu nanti akan berkaitan dengan izin usahanya yang digunakannya, apakah menggunakan izin usaha perusahaan atau surat tanda daftar produksi, seperti itu. Nah, kemudian untuk ke perusahaan atau pabrik, kami mengusulkan agar supaya ada pembatasan atau larangan menjual kernel. Karena kernel ini sangat bernilai sebetulnya, bahkan kalau dia diolah, dia hasilnya cuma 2 dan tidak ada, semua bisa dimanfaatkan, mempunyai nilai. Yang pertama, kemudian juga harus diwajibkan perusahaan ini mengolah kernel menjadi PKO, karena sebetulnya saat ini misalnya kalau kita lihat di dalam rantai komoditas itu perusahaan-perusahaan besar sebetulnya mereka sudah mengolah sendiri sebetulnya kernel yang dihasilkan dari PKS mereka. Kemudian juga perusahaan harus didorong untuk mendorong pengolahan lanjut CPO dan PKO tersebut. Nah, ketika unit pengolahan hasil ini sudah berjalan, maka proses distribusinya akan menjadi berbeda. Yang selama ini petani hanya menjual TBS, bisa jadi ketika unit pengolahan ini CPO dan PKO akan deliver ke perusahaan. Ketika unit pengolahan sudah terjadi, maka dibutuhkan unit usaha lain untuk mendaratnya surplus di petani. Makanya harus dibentuk unit ekonomi produksi lainnya. Kenapa kita pertimbangkan ini? Ada 2 unit ini sebetulnya juga untuk supaya surplusnya tidak lagi digunakan untuk memperluas lahan, apalagi hingga masuk ke kawasan hutan. Nah, itu dalam pandangan kami soal kelembagaan petani ini menjadi penting dan sangat krusial untuk diperkuat untuk mencapai sawit rakyat berkelanjutan. Nah, selanjutnya iya, kita masuk ke simulasi rumus penetapan harga TBS ya. Pembentukan rumus TBS sekarang kita bisa lihat itu dibentuk oleh harga TBS oleh K-index, oleh CPO dan rendemennya, kemudian inti sawit juga dengan rendemennya. Nah, kita mengusulkan perubahannya adalah yang merah-merah itu memasukkan minyak inti sawit, cangkang atau palm kernel cell, kemudian juga bungkil inti sawit atau palm kernel expeller, baik berat maupun rendemennya, harga maupun rendemennya. Nah, dari hasil kita mencoba mensimulasikan rumus ini atau melakukan permodelan rumus ini di Provinsi Kalimantan Barat, kita dapatkan ada kurang lebih akan terjadi 5% peningkatan pendapatan RTP sawit, rumah tangga petani sawit. Ini tabelnya. Jadi lingkaran yang merah pertama itu adalah harga TBS rumus usulannya. Ada perbedaan harga. Kita pakai indeks K yang rata-rata, yang terentang antara indeks K 79% sampai indeks K 89%, karena rata-rata di Indonesia sedemikian. Nah, itu akan menghasilkan, kalau indeks K-nya 79, dia akan menghasilkan selisih sekitar Rp75. Sementara kalau indeks K-nya 89 akan menghasilkan Rp85. Dan ini ketika kita simulasikan ke dalam jumlah rumah tangga produksi sawit, produksi TBS sawit yang dihasilkan oleh petani di Kalimantan Barat, ada kurang lebih penambahan pendapatan sebesar 250 miliar hingga 280 miliar. Sehingga per tahun rata-rata tiap-tiap keluarga akan mendapatkan penambahan
pendapatan sekitar 2 juta. Nah, karenanya kami mengusulkan adanya perubahan akses kelembagaan sawit rakyat terhadap insentif guna mencapai optimum sustainability. Mengapa ini yang ditempuh? Karena bagi kami faktor kelembagaan ini menjadi sangat penting. Dan buat kami kunci perbaikan akses berbagai insentif produksi sawit rakyat itu adalah soal kelembagaan petani yang mampu mengelola produksi sawit rakyat, yang sekurang-kurangnya kelembagaan petani ini akan mengelola unit usaha tani bersama, unit pengolahan hasil, serta unit-unit ekonomi lainnya yang dikembangkan di kemudian hari saat tercapai produktivitas yang baik secara berkelanjutan. Dan kelembagaan petani bersama petani anggotanya mampu mulai mengakumulasi keuntungan serta mendapatkan pendapatan yang lebih baik bagi mereka. Tentunya dibutuhkan berbagai macam persyaratan di dalam mengorganisirnya, mendisiplinkan anggotanya, juga menekankan prinsip kerjasama, itu menjadi penting. Nah, buat kami sebetulnya ini satu kesatuan yang nggak bisa dipisah. Kalau kita ingin sawit rakyat berkelanjutan, ada 5 prasyarat yang sebetulnya tadi sebagian besar atau hampir seluruhnya sebetulnya sudah tergambarkan di dalam usulan, di dalam pemaparan 2 slide sebelum ini. Ada yang syarat pertama itu soal penyelesaian legalitas lahan dan konsolidasi lahan. Yang prasyarat kedua soal sarana produksi pertanian. Yang persyaratan ketiga ini soal kebijakan pemasarannya dan penetapan harga. Ada mengutamakan lembaga petani sebagai pemasok TBS, memperpendek interval penetapan harga, hilirisasi industri sawit, dan reformulasi harga TBS. Nah, prasyarat yang keempat, guna mendorong hilirisasi industri sawit juga perlu diberikan kejelasan dan perlu dikembangkan unit pengolahan hasil yang dikelola oleh kelembagaan petani. Yang terakhir, adanya perubahan kebijakan penyaluran hibah dan kredit dari individu petani ke unit usaha tani bersama atau misalnya ke lembaga petani, serta pembentukan tabungan anggota unit usaha bersama untuk pembentukan modal. Modal ini dalam artian modal untuk akumulasi berikutnya, baik untuk modal untuk unit usaha tani melakukan peremajaan itu sendiri maupun membentuk unit-unit ekonomi lainnya. Mungkin itu yang bisa saya paparkan di usulan pertama, selanjutnya akan dilanjutkan. Ya. Selanjutnya pada bagian ini kami hendak mengilustrasikan atau memposisikan sawit rakyat di tengah tekanan pengimplementasian tata kelola usaha sawit yang berkelanjutan, yang sejauh ini pemerintah selalu mengaitkannya dengan sertifikasi berkelanjutan. Saya mau meng-highlight bahwa belakangan ini pemerintah baru mengeluarkan Perpres 44 2020 tentang sertifikasi sawit berkelanjutan yang mewajibkan sawit rakyat mengikuti sertifikasi ISPO, sedangkan telah dijelaskan juga berkali-kali sebelumnya bahwa masih banyak hambatan-hambatan dan persoalan yang dihadapi oleh sawit rakyat dalam melangsungkan keberlanjutan usahanya. Pada usulan 2 ini menyebutkan bahwa belum perlu mewajibkan sertifikasi sawit berkelanjutan bagi sawit rakyat dengan beberapa pertimbangan. Di antaranya yang pertama persoalan pengusahaan sawit rakyat yang belum diselesaikan, termasuk persoalan legalitas lahan dan pengelolaan organisasi pekebun beserta pengelolaan kebunnya. Kemudian selanjutnya tentang permintaan minyak sawit yang berkelanjutan atau CSPO yang sebenarnya telah terpenuhi oleh perkebunan swasta, yang diketahui bahwa ternyata Uni Eropa yang secara dominan menyerap produksi CSPO global
lebih dari 80% begitu, mengonsumsi sebanyak 3,6 juta ton CSPO pada 2018, sedangkan Indonesia pada 2018 lalu itu sudah bisa memproduksi sebanyak 6,3 juta ton yang berasal dari perkebunan yang telah tersertifikasi oleh RSPO. Jadi pertanyaan besar ketika pemerintah mewajibkan pekebun swadaya atau sawit rakyat ini mengikuti sertifikasi. Selanjutnya, poin atau pertimbangan yang ketiga, sawit rakyat cenderung memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi dibandingkan perkebunan skala besar yang notabene menanam sawit di kebun yang skala besar dengan monokultur begitu. Selanjutnya, tidak ada juga jaminan terhadap TBS yang harganya premium dari kebun tersertifikasi. Maka kewajiban sertifikasi berkelanjutan justru menjadi beban tambahan bagi sawit rakyat. Begitu pada topik kedua. Selanjutnya akan dilanjutkan pada topik ketiga. Oke, selamat siang. Saya akan masuk langsung ke topik ketiga, yaitu terkait dengan penataan ulang kawasan hutan untuk pengelolaan sawit rakyat. Di sini saya membuat sedikit ilustrasi terkait dengan kawasan hutan. Yang udah kita ketahui bahwa luasan kawasan hutan sekarang 120,1 atau 6 juta hektar atau sekitar 64% dari luas daratan Indonesia. Nah, kenapa saya tulis juga di situ bahwa hutan tidak sama dengan kawasan hutan? Karena dalam teks dokumen KLHK sendiri membedakan bahwa ada kawasan hutan yang sudah tidak lagi berhutan. Kemudian ada juga kawasan hutan yang secara fisik berhutan. Untuk luasannya kita bisa lihat yang tidak berhutan di sini ada 34,8 juta hektar. Kalau kita isolasi ke menurut fungsinya, 24,2 juta hektar itu berada di kawasan hutan produksi. Kenapa kawasan hutan ini menjadi penting? Selain karena memang dia secara luas sangat luas, 64% dari luas daratan Indonesia. Yang kedua, menjadi sasaran lokasi untuk pengembangan industri ekstraktif. Termasuk salah satunya adalah industri perkebunan sawit yang secara umum dikuasai oleh korporasi. Kita bisa lihat di sini, kalau misalkan mengacu pada data Ditjenbun tahun 2018, bahwa korporasi perkebunan sawit dari tahun 87 hingga tahun 2018 itu seluas 5,41 juta hektar adalah hasil dari pelepasan. Sementara data Ditjenbun 2018 total perkebunan sawit pada saat itu adalah 7,8 juta hektar, sekitaran segitu. Berarti itu artinya ada 68% kawasan hutan yang dimanfaatkan oleh perkebunan sawit. Belum sampai di situ, kita lihat sekarang kawasan hutan yang secara existing masih dimanfaatkan atau dikuasai untuk kepentingan perkebunan sawit. Kalau kita misalkan melihat di dalam konteks yang dikuasai perusahaan, masih ada 2,1 juta hektar perkebunan sawit yang dikuasai oleh korporasi secara existing sekarang yang belum dilepaskan. Artinya jika kita jumlah, totalnya itu ada 7,2 juta hektar yang berasal dan atau masih berada di dalam kawasan hutan. Kalau misalkan kita presentasiin lagi dengan data Ditjenbun tadi, luas perkebunan sawit swasta tahun 2018 7,8 juta hektar itu artinya 98% adalah hasil dari pemanfaatan kawasan hutan itu sendiri gitu. Sementara kalau kita lihat di konteks persawitan sawit rakyat, perkebunan sawit rakyat, saat ini hanya yang existing diketahui 1,4 juta hektar. Jadi sebelum saya lanjutkan, 1,4 juta hektar dan 2,1 juta hektar ini sebenarnya kami dapat dari data yang diterbitkan juga oleh KHT di buku Hutan Kita Bersawit, bahwa ada luasan perkebunan sawit dalam kawasan hutan sekitar 3,47, kita bulatkan 3,5 juta hektar. Dan kita pecah, karena di buku itu belum
diisolasi lagi mana yang perkebunan rakyat, mana yang perkebunan swasta, kita pecah dengan metode yang tadi sudah disebut Kang Gepeng, matematik inverse itu. Jadi kita menghasilkan di sini ada sekitar 1,4 juta hektar, meskipun di sumber lain ada yang mengatakan luasannya lain, ada yang 1,7 atau 1,5 atau 1,2, tapi kita menggunakan 1,4 juta hektar ini. Artinya total luasan seluruh perkebunan sawit yang existing termasuk perusahaan ada 3,5 juta hektar. Dan sebarannya bisa kita lacak ada di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Aceh, dan Sulawesi Barat. Kalau kita presentasikan lagi, karena kita asumsikan luasan 1,4 juta hektar itu berada di dalam kawasan hutan produksi yang sudah rusak, berarti ada 5,7% dari total 24,2 juta hektar kawasan hutan produksi yang sudah rusak atau tidak lagi berhutan. Dan sebagian lainnya teridentifikasi berada di dalam kawasan hutan lindung memang. Ada, kita temukan juga di bukunya Mas Heri, kalau nggak salah tangkap dalam bacaan saya, ada ditemukan di Aceh, kemudian di hasil penelitian teman-teman SAK juga ada di Sumatera Utara dan Sulawesi Barat. Sayangnya persoalan-persoalan yang ada di dalam kawasan hutan ini, pemerintah memperlakukan korporasi dengan sawit rakyat itu berbeda, sama sekali berbeda. Yang tadi Kang Gepeng sebut sebagai memuliakan korporasi memang benar adanya, karena pada akhirnya sawit rakyat kemudian yang dituding sebagai pelaku deforestasi, berimbas juga kepada petani-petani kecil ini. Dan juga karena dia berada di dalam kawasan hutan, artinya secara peraturan perundang-undangan dibenarkan untuk mengatakan bahwa mereka adalah ilegal. Padahal konteks lainnya, faktor-faktor eksternal sangat mempengaruhi, seperti misalkan ketidaktersediaan lahan di luar kawasan hutan itu sendiri. Dan juga beberapa studi juga mengatakan bahwa memang kebanyakan sawit rakyat yang berada di dalam kawasan hutan ini sebenarnya tidak secara langsung mengkonversi lahan-lahan yang bisa dikatakan berhutan langsung dikonversi ke kebun-kebun sawit untuk dikelola oleh secara mandiri. Di banyak studi kita temukan juga sebenarnya dia adalah hasil konversi dari lahan-lahan pertanian atau lahan-lahan yang sudah diterlantarkan oleh konsesi-konsesi HPA atau industri kehutanan. Ya padahal imbasnya sangat signifikan. Mereka mendapat ketidakpastian tenurial atau penguasaan tanah sehingga tidak bisa memiliki legalitas hak atas tanah. Makanya mereka paling rentan untuk mendapat atau terhambat mendapat akses insentif ataupun kredit yang sebenarnya ditujukan untuk produktivitas kebunnya. Sementara kalau kita balik lagi ke kawasan hutan, dengan mempertahankan 64% dari luas daratan itu, secara dalam konteks pendapatan PDB, sektor kehutanan hanya menyumbang 0,83% ini data dari BPS yang diolah dari tahun 90 sampai 2020 kalau nggak salah, atau 2019, hanya 0,83%, tidak sampai 1%. Sementara pertanian yang alokasi lahannya lebih sedikit bisa mencapai 9,12%. Begitupun dengan penyerapan tenaga kerja yang kami ambil dari buku laporan milik ILO. Ternyata daya serap tenaga kerja di sektor kehutanan hanya 0,7%. Sementara pertanian, perikanan yang lagi-lagi memiliki alokasi lahan yang lebih sedikit, bisa jauh lebih dari itu, 40%. Jadi kalau misalkan kita lihat dari konteks ini, pengurangan sawit rakyat untuk menjadi pemegang tanggung jawab memperbaiki atau mengembalikan kawasan hutan untuk berhutan lagi, itu tidak berada pada tempatnya karena signifikansinya sangat kecil, 1,4 juta hektar. Padahal itu tadi korporasi jauh lebih luas. Nah, di sini adalah kebijakan yang tersedia hingga saat ini. Ini yang saya kotak merah ini adalah bagaimana pemerintah memuliakan korporasi itu. Jadi melalui PP nomor 104 ini tahun 2015, pelepasan-pelepasan yang terjadi pada semenjak tahun 87 hingga 2018, alas hukumnya adalah ini gitu. Jadi pelepasan-pelepasan untuk korporasi begitu mudah. Meskipun memang di
di teksnya juga disediakan penyertaan masyarakat, tapi lagi-lagi hanya sebagai penyerta saja atau dalam skema inti plasma. Kemudian yang paling mungkin untuk dimanfaatkan atau diperoleh dari peraturan yang ada saat ini untuk kepentingan sawit rakyat, seenggak-enggaknya yang tersedia hanya dua jenis kebijakan. Yang pertama adalah TORA atau pelepasan nomor 88 2017, kemudian PS. Tapi kami berpendapat dan menyatakan bahwa peraturan-peraturan ini masih kurang untuk meningkatkan khususnya keberlanjutan sawit rakyat itu sendiri. Karena misalkan dalam konteks Perpres nomor 88 dan TORA, banyak persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dan pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan oleh pemerintah sendiri untuk apakah itu tepat untuk dilepaskan dari kawasan hutan atau tidak gitu. Termasuk waktu penunjukan kawasan hutan itu sendiri sebelum dan sesudah penunjukan berbeda perlakuannya, atau areal kawasan hutan 30% yang seharusnya 30% bisa kurang atau lebih, itu tergantung juga berdasarkan pertimbangan tersebut apakah dia dilepaskan atau dilakukan resettlement. Dan juga pertimbangan lainnya adalah lama penguasaan lahan-lahan yang dikuasai oleh petani rakyat itu sendiri, apakah kurang atau lebih dari 20 tahun, termasuk fungsi kawasan hutan apakah produksi atau fungsi lindung, sehingga penyelesaiannya tergantung berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gitu. Kalau misalkan pertimbangannya tidak sesuai untuk dilepaskan, kemudian petani-petani rakyat ini kemudian akan dilempar ke peraturan yang lainnya, yaitu perhutanan sosial. Di peraturan sebelumnya tidak pernah ada teks menyebut sawit diizinkan untuk ditanam, tapi memang ada konteks lahan garapan yang bisa ditafsir untuk perkebunan sawit, tapi itu kami anggap masih tetap kurang. Dan kemudian di peraturan perhutanan sosial memang disebut sawit masih bisa diizinkan, tapi hanya 12 tahun lamanya. Padahal umur 12 tahun adalah umur yang paling produktif bagi petani sawit untuk memanfaatkan keuntungan yang didapat dari perkebunannya. Apalagi mereka juga harus mengalihkan tanaman sawit ke tanaman kehutanan. Artinya prinsip-prinsip kebijakan ini tidak lain dan tidak bukan adalah hanya untuk mempertahankan luasan kawasan hutan atau mengembalikan kawasan hutan yang sudah rusak dengan tanggung jawab yang dibebani kepada rakyat itu sendiri gitu. Padahal kita tadi udah banyak yang menyebutkan bahwa korporasi sebenarnya adalah yang bertanggung jawab paling besar. Maka dari itu kita secara prinsip mengusulkan dalam bukunya Kang Gepeng atau Kang Dianto, ada prinsip yang disebut redistribusi konsolidasi yang merupakan bagian dari yang disebut Kang Gepeng juga sebagai land forestry reform. Artinya harus ada konsolidasi khusus untuk pertanian rakyat yang beralaskan lahan-lahan dari kawasan hutan. Jadi kebijakan-kebijakan yang ada, yang tadi sempat disinggung sebelum di slide ini, harus dimodifikasi, diubah, bahkan mungkin dirombak juga begitu, agar kepentingan-kepentingan untuk pertanian rakyat dikedepankan. Pertama, target perubahan kebijakan ini adalah skema pemberian akses kawasan hutan. Jadi tidak hanya kalau perhutanan sosial sebelumnya hanya memberikan akses saja, kita harus memberikan penguasaan penuh terhadap petani untuk menguasai lahan yang ada di dalam kawasan hutan. Entah itu nanti dilepaskan atau melalui program-program lain. Kemudian tanah-tanah yang disediakan itu diredistribusi lagi kemudian kepada petani-petani rakyat untuk dikuasai oleh mereka. Dengan asumsi 1.000 sampai 1.500 hektar khusus lahan perkebunan yang kami anggap optimal untuk meningkatkan produktivitas kebun sawit yang dikuasai oleh rakyat. Tapi kita tidak hanya mengusulkan untuk lahan perkebunan saja, artinya di luar 1.000 sampai 1.500 hektar itu harus ada lahan-lahan yang dialokasikan secara khusus untuk agroforestry, pemukiman dan lahan-lahan pertanian, misalkan pangan gitu. Jadi kita tidak juga ingin mengabaikan bahwa kawasan hutan atau hutan itu tidak penting gitu. Artinya tetap kita akan mementingkan juga unsur-unsur ekologi dengan mengusulkan lahan-lahan di luar lahan perkebunan tersebut dengan lahan-lahan yang agroforest.
Yang lahan-lahan kemudian yang dibagikan itu harus dikelola secara bersama dalam satu unit usaha tani bersama, yang kemudian unit-unit itu akan di-merge sebagai sentra-sentra produksi pertanian berbasis kerakyatan. Ini prinsipnya. Dan ini adalah opsi konkretnya. Yang pertama adalah opsi 1, ini adalah opsi yang paling tinggi penawaran oleh kami kepada pemerintah. Semoga aja bisa dilakukan gitu dan harus. Yaitu dengan memfokuskan lahan-lahan dari kawasan hutan produksi seluas 24,2 juta hektar yang sudah tidak lagi berhutan atau sudah rusak, karena kami menganggap ketika itu sudah rusak, dia secara ekologis maupun ekonomis yang tadi sudah disebutkan itu sudah tidak berfungsi dengan maksimal juga gitu. Baik mau dibiarkan rusak untuk mitigasi percuma, untuk ekonomi PDB-nya kecil, lebih baik kita mengedepankan untuk kepentingan rakyat. Artinya luas yang 24,2 juta hektar ini kita redistribusi kepada petani-petani. Nggak hanya petani sawit untuk opsi pertama ini, karena ini sangat memungkinkan untuk merombak struktur penguasaan tanah sehingga mengurangi rasio Gini penguasaan tanah yang hingga saat ini tidak pernah kurang dari 0,6. Jadi ini opsi yang paling tinggi kami tawarkan untuk secara keseluruhan, tidak hanya untuk sawit tapi juga untuk lahan-lahan pertanian. Di mana yang tadi saya sebutkan tidak hanya luas untuk perkebunan rakyat aja 1.000 sampai 1.500 hektar, tetapi juga harus dialokasikan lahan-lahan untuk pemukiman, agroforestry, dan tanaman-tanaman kehutanan. Seperti juga yang tadi saya sebutkan, lahan tersebut harus dikonsolidasi dalam bentuk satu unit usaha tani bersama sehingga membentuk sentra-sentra ekonomi pertanian sebagai titik pijak pembangunan industrialisasi pertanian yang berbasis kerakyatan. Nah, ini opsi yang opsi kedua yang cukup ringan, moderat lah ya. Opsi kedua dengan melakukan pelepasan khusus 3,5 juta hektar perkebunan sawit yang berada di dalam kawasan hutan saat ini yang existing, termasuk perkebunan sawit yang dikuasai oleh korporasi seluas 2,1 juta hektar. Dengan demikian 2,1 juta yang dikuasai oleh korporasi itu harus diambil alih oleh pemerintah. Diambil alih, kemudian dilepaskan lagi kepada penerima-penerima tanah tersebut, petani-petani sawit, baik petani sawit maupun petani-petani komoditas yang lain, untuk dibangun satu unit usaha tani bersama dalam komplek agroforestry tadi yang ada pemukiman dan pertanian lainnya, dan lagi-lagi untuk kepentingan sentra-sentra ekonomi berbasis kerakyatan. Kemudian ini opsi ketiga, opsi yang sangat-sangat ringan. Kalau opsi kedua itu membutuhkan kemauan politik yang sangat kuat oleh pemerintah, sementara opsi ketiga mungkin standarnya agak dikurangi, tapi ini menjadi selemah-lemahnya iman yang harus diwujudkan oleh pemerintah, tidak bisa tidak sepertinya. Karena ini kita akan hanya berfokus pada luas pertanian atau perkebunan sawit yang luasnya kecil, 1,4 juta hektar, yang kita asumsikan tadi berada di dalam kawasan hutan produksi yang sudah rusak. Kita di sini tidak mengusulkan pelepasan, karena dengan menganggap kemauan politik yang mungkin tidak bisa tercapai untuk melakukan opsi 1 dan 2, jadi kita mengusulkan untuk melakukan enclave. Tetap mereka berada di dalam kawasan hutan, namun yang paling penting adalah dengan memodifikasi, mengubah peraturan terkait dengan perhutanan sosial agar peraturan tersebut mengizinkan mengizinkan komoditas sawit untuk ditanam tanpa batasan waktu. Yang kedua, penguasaannya secara penuh dikuasai oleh rakyat itu sendiri tanpa intervensi dari korporasi utamanya. Dan sama halnya langkah-langkah selanjutnya harus dibentuk satu unit usaha tani bersama yang di dalamnya ada perkebunan, ada pemukiman, tanaman pangan, dan komplek-komplek agroforestry. Sehingga lagi-lagi tujuan akhirnya adalah membangun sentra-sentra perekonomian berbasis kerakyatan dan titik pijak industrialisasi pertanian kerakyatan. Baik, itu dari saya untuk terkait topik 3. Saya mungkin lanjutkan lagi ke Kang Gepeng.
Terima kasih. Ini penutup saja. Jadi dari uraian yang panjang tadi dengan segala macam argumennya dan beberapa usulan-usulan yang dikemukakan untuk membangun sustainability small growers di sawit ini, intinya ada dua sebetulnya kebijakan utama yang ingin kami dorong atau kami usahakan untuk bisa didorong menjadi kebijakan pemerintah saat ini. Pertama adalah pengembangan kelembagaan petani dan kelembagaan usaha tani atau usaha kebun sawit rakyat itu sendiri, agar dia bisa memenuhi atau mencapai sustainability dalam kegiatan produksinya, mencapai produktivitas yang baik dan juga income yang lebih baik. Nah, yang kedua itu adalah kebijakan yang terkait dengan soal kepastian lahan. Nah, karena kita konteksnya membicarakan lahan kebun sawit di dalam hutan, ini kami fokus ke situ, bukan berarti kepastian lahan untuk perkebunan-perkebunan sawit rakyat di luar kawasan hutan tidak penting. Prinsipnya sebetulnya sama, bisa diberlakukan juga baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Nah, kebijakan kedua ini akan menjadi faktor penentu dari keberhasilan untuk kebijakan yang nomor satu, atau untuk mencapai optimalisasi keberlanjutan khususnya produktivitas petani-petani sawit rakyat dalam kerangka melakukan shift struktur ekonomi atau struktur industri di dalam sawit. Pada dasarnya, gagasan-gagasan yang tadi diceritakan itu, digambarkan dan diusulkan, itu ditempatkan sebagai, saya sebutnya sebagai, atau kami sebutnya sebagai bagian integral dari reforma agraria. Ya, jadi dilihat dari kacamata pelaksanaan reforma agraria. Nah, reforma agraria yang seperti apa yang kami maksud? Mohon izin sebentar untuk menggambarkannya. Jadi, kalau ini adalah reforma agraria, prosesnya, prosedur, dan kemudian outcome dan output yang diharapkan, jadi dari tanah-tanah yang diredistribusi atau didistribusi, tanah negara yang didistribusi, dia diberikan kepada unit-unit petani rumah tangga untuk menguasai tanah, bahkan memiliki, tetapi pada saat yang sama segera dikonsolidasi kembali tanah-tanah itu agar dia mencapai produktivitas yang lebih baik sebagaimana digambarkan dalam presentasi awal. Jadi dia nanti dikelola menjadi satu satuan-satuan yang cukup besar. Dalam konteks sawit 1.000 sampai 1.500 hektar. Gitu. Tanahnya bisa dibagi 2 hektaran, 2,5 hektaran kepada setiap rumah tangga, tetapi dikonsolidasi menjadi 1.000 sampai 1.500. Nah, karena konteks hutan yang sedang kita bicarakan, maka tidak cukup saja 1.000 sampai 1.500 yang dilepas atau didistribusi kepada petani, tetapi harus juga disediakan tanah yang cukup untuk pengembangan apa yang kami sebut di sini sebagai kampung-kampung agroforest. Jadi di tengah-tengah lahan kebun sawit 1.000 sampai 1.500 itu, atau di sekitarnya itu akan ada pemukiman mereka, akan ada tanaman pangan, ada juga tanaman-tanaman hutan, sehingga dia menjadi satu kompleks agroforestry yang komplit, dan itu bisa menjawab persoalan-persoalan bahwa sawit dia selalu berlawanan dengan problem-problem mendukung atau menjaga daya dukung lingkungan. Nah, kalau lahan-lahan yang skala usahanya cukup besar tadi bisa optimal, profesional, dan dikelola secara kolektif, dikerjakan dengan baik, maka akan terjadi proses akumulasi produksi di sini, dan kelebihan-kelebihan atau surplusnya bisa dikembangkan ke sektor-sektor pengolahan dari TBS itu sendiri, dalam hal ini secara khusus di CPO. Nah, shift industri harus didorong ke situ agar gambaran pertama mengenai ketimpangan pendapatan antara petani dengan pengusaha CPO itu bisa mulai diselesaikan, dialihkan. Income terbesar yang didapat atau profit terbesar didapat dari industri CPO mulai dialihkan kepada kelompok-kelompok petani untuk kesejahteraan mereka. Dan industri-industri besar didorong ke proses-proses CPO selanjutnya atau produk turunan atau industri lanjutan. Nah, kalau ini bisa kita dorong optimal dalam kerangka reforma agraria tadi, sesungguhnya kita sedang berbicara bagaimana penguatan perekonomian rakyat yang berbasis pada pertanian atau perkebunan dan agroforest atau agroforestry. Ini sebetulnya kerangka besar gagasan yang mau dibangun oleh teman-teman melalui program SAK ini.
Ya, jadi kalau dua kebijakan itu bisa kita dorong di dalam kerangka reforma agraria yang saya maksud tadi, kita pertama akan mendapatkan usaha-usaha perkebunan sawit rakyat yang dia kuat dalam pengertian dia secara ekonomi mampu memberi kesejahteraan, tetapi juga mampu masuk ke dalam penguatan-penguatan industrialisasi di Indonesia. Yang kedua, dia menjadi lebih mandiri karena kemampuan-kemampuan ekonominya untuk berada di tengah-tengah pusaran industrialisasi kelapa sawit ini. Dan mengakar karena mereka mengusahakannya di atas lahan-lahan sendiri yang dikelola sendiri secara bersama. Itulah kenapa gagasan perubahan kebijakan yang kami usulkan di sini kita sebut dengan sawit rakyat yang kuat, mengakar, dan mandiri. Yang sesungguhnya kalau kita bicara kuat, mengakar, dan mandiri ini, itu kita sedang bicara tentang bagaimana mengubah petani-petani kecil dari sebagai aktor yang selama ini hanya menjadi aktor pembantu, khususnya dalam produksi CPO hanya menghasilkan TPS, dia menjadi bagian atau menjadi aktor utama, bagian dari aktor utama di dalam seluruh rantai industri sawit di Indonesia di masa mendatang. Kalau ini tercapai, maka barulah kita bisa bicara bahwa sawit rakyat itu sustainable, atau kita bisa mengatakan disitulah ada sustainability dari pekebun-pekebun sawit rakyat. Tanpa itu, maka tanpa usulan ini bisa jalan, maka upaya untuk mencapai sustainability atau keberlanjutan usaha-usaha perkebunan rakyat, baik dari segi ekologi, dari segi ekonomi atau sosial, sesungguhnya hanya pada batas retorika. Demikian teman-teman yang saya hormati, para pembahas, saya mohon masukannya. Usulan ini agak panjang, tetapi intinya ada pada dua ini di dalam satu kerangka besar untuk mengembangkan apa yang kami sebut sebagai sustainable people-based palm oil. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika terlalu berkepanjangan. Saya kembalikan kepada Frans sebagai moderator. Oke.